melihat konteks apa namanya. Jadi perlu kita memperhatikan apa? Cara menjawab dengan melihat konteks kalimat pertanyaan, ya. Dengan melihat apa konteks kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaannya positif, ya, dalam bahasa Arab kalimat tanyanya positif, maka cara menjawab iyanya dengan na'am, cara menjawab tidaknya dengan la. Contoh, a'anta talibun. A'anta talibun, kalimat ini kalimatnya apa? Positif, di mana tidak didahului oleh kalimat penafi, kalimat peniadaan, sehingga dikatakan kalimat pertanyaan di sini dalam bentuk positif, mujab. Maka cara menjawabnya, kalau iya, a'anta talibun, kalau iya, na'am, ana talibun, kalau tidak, la, ana lastu bitalibin. Ya, saya bukan seorang pelajar. Kalau kalimat pertanyaannya negatif, kalau kalimat pertanyaannya negatif, yaitu misalnya apa? Di kalimat tanyanya apa? Ada penafian atau ada peniadaan. Misalnya contohnya, alasta taliban, bukankah engkau seorang pelajar? Maka cara jawab iyanya bagaimana? Cara menjawab iyanya dengan bala, cara menjawab tidaknya dengan na'am. Cara menjawab tidaknya dengan apa? Na'am. Jadi ketika kita katakan alasta taliban, kita jawab na'am, berarti kita menyatakan saya bukan seorang pelajar. Ya. Kalau kita ingin menyatakan saya seorang pelajar, dari kalimat tanya alasta taliban, harusnya jawabnya apa? Bala. Kalau kita jawab dengan na'am, justru malah kita menafikan saya bukan seorang pelajar. Nah, itu ya, perlu diperhatikan ya. Jadi yang benar tadi alaisa kadzalik, berarti kita jawabnya apa? Karena kita masih di hadis yang pertama, berarti kita katakan apa? Bala. Okay. Kalau kita katakan jawab dengan na'am, justru malah kita menyatakan kita bukan di hadis yang pertama. Mafhum? Insyaallah. Baik. Sini kita buka dulu. Kita. Hal kitab dhahara indakum? Lam yadhar? Belum muncul bukunya, PDF-nya? Wadih, Ustaz. Yadhar sudah muncul? Yadhar. Baik. Sudah. Alhamdulillah. Yadhar al-kitab, Ustaz. Alhamdulillah. Aina wasalna? Sampai mana? Safhah salasah. Qulna ila safhatis salasah. Inda ayi kalimah atau jumlah, sampai kalimat atau kosakata apa? Fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Ma'anil mufradat qad akhadna kullah. Ya. Khalas, Ustaz. Khalas. Naam, qad akhadna kullaha. Baik. Idan na'ti ila fiqhul hadis. Naam. Man yurid an yaqra? Anasad. Masmu? Salman. Salman. Nah. Aina taskun, Syekh Salman? Askunu fil Garut jalur Garbiyah. Aina? Garut. Garut. Oh, naam, Garut. Naam. Sundawiyun idan. Naam, Ustaz. Anas Sundawi, Ustaz. Masyaallah. Tayyib. Tafadhal iqra al-awwal. Bismillah. Qala al-muallif fiqhul hadisi innal al-ahsan taqul qala al-muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fiqhul hadis al-awwal innal a'mal tuhsabu binniyati. Nah, innal a'mal wahidan ya, satu-satu ya, baca yuk. Innal a'mal tuhsabu binniyah. Ya, jadi apa? Sesungguhnya setiap amal ya, seluruh amal ya, amalan-amalan itu apa? Tuhsabu ya, dihisab, diganjar berdasarkan apa? Niatnya ya. Berdasarkan apa nih? Niat ya. Ya. Dan
ya di sini kan disebutkan innal a'mal, ya sesungguhnya amalan-amalan, ya. A'mal itu jamak dari apa? Amalun. Amal. Amal ya. A'mal jamak dari apa? Amalun. Kalau apa? Jamak dari amil yang beramal itu apa? Awamil. Apa? Awamil. Ummal ya, bisa ummal atau amiluna amilina. Nah, ya. Kalau awamil itu nanti kalau maksud amil di situ adalah berupa apa? Seperti apa? Huruf-huruf ya. Yang tujuannya misalnya apa? Huruf-huruf penasab ya, awamil, nawasib ya. Baru nanti jamannya apa? Amil ya. Tapi kalau amil di sini maksudnya orang yang berakal, yang beramal, maka jamannya bukan awamil, jamannya apa? Ummal atau amiluna, amilina. Nah, ya, jadi apa? Amal, ya. Para ulama menjelaskan terbagi menjadi apa? Tiga macam, ya. Yang pertama apa? Ada amalul lisan, ya, amal dengan apa lisan, ucapan. Kemudian ada amalul apa? Jawari, ya, atau al badan, ya, itu amalan anggota badan. Kemudian ada amal apa? Amalul qalb, ya, amalan berupa apa? Amalan hati. Amalan lisan seperti apa? Seperti apa? Seperti membaca Al-Qur'an, membaca zikir, ya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Jadi amalan ini ya adalah termasuk amalan berupa apa? Amalan lisan. Kemudian ada amalan anggota badan seperti apa? Salat. Salat, apakah salat itu seluruhnya amalan anggota badan? Ya. Atau ada juga yang berupa amalan apa? Amalan apa? Hati, ada juga amalan apa? Lisan. Ya, campur ya, di dalam salat ada amalan anggota badan seperti apa? Ruku, ya, sujud, ya, berdiri, itu amalan anggota badan. Amalan lisan juga ada berupa membaca apa? Surat, ya di dalamnya Al-Fatihah, ya, dan surat-surat lain, ya. Membaca apa? Tasbih, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau salat itu ya tergabung di dalamnya apa? Beberapa amalan. Begitu pula di dalamnya juga ada amalan hati berupa apa? Niat. Ya, makanya nanti kita jelaskan bahwasanya niat itu adalah termasuk amalan, ya, bahwasanya niat itu adalah termasuk apa? Amalan hati. Nah, jadi itu apa? 3 jenis amalan. Ya, di antara amalan hati juga termasuk apa? Di dalamnya itu seperti takut, ya, rasa takut, kemudian rasa cinta dan harap. Masuk rasa harap, dan masuk di dalamnya juga adalah niat. Jadi niat itu adalah termasuk amalan hati, bukan amalan apa? Lisan. Kemudian dan bahwasannya apa? Ya, niat itu ya besar dan kecilnya ganjaran pahala dari perbuatan yang kita lakukan itu apa? Didasarkan terhadap apa nih? Niat. Makanya para ya, sebagian ulama salaf menyebutkan apa? Apa namanya? Rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin ya tusaghiruhu an-niyah. Ya. Jadi betapa banyak ya rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyah. Ya, betapa banyak amalan yang apa? Kecil, ya, amalan remeh, namun dia apa? Dibesarkan menjadi apa? Menjadi besar ya pahalanya berdasarkan apa? Niatnya, ya, karena ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun amalan itu kecil, ketika benar-benar dilakukan niatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tentunya mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka apa? Akan menjadi besar. Kebalikannya, ya, warub ba'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Ya, betapa banyak amalan yang apa? Besar menjadi kecil, ya, disebabkan apa? Niatnya, ya, niatnya apa? Tidak benar, ya. Maka apa? Bahkan tidak bukan hanya menjadi kecil, bahkan menjadi apa? Tidaklah diterima apa? Amalannya, karena kan apa? Niatnya yang tidak
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa asani, kemudian yang nomor 2, Sumasani ya, Wasil. Ya tadi Syekh Salman, lanjut dulu. an-niyatu mahalluha fil qalbi la yushra'u talaffuzu biha. Nah, ya. An-niyatu mahalluha fil qalb la yushra'u talaffuzu biha. Bahwasanya apa? Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya niat termasuk amalan la yushra'u talaffuzu biha. Ya. La yushra'u at-talaffuzu biha. Dan tidak disyaratkan apa melafadzkan niat tersebut. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati, dan ini ya bukan, jadi apa, niat itu tempatnya bukan di lisan, tapi tempat itu niatnya apa di hati. Makanya seorang yang apa melafadzkan niat tapi apa hakikat apa amalannya ya, atau apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa amalan lisannya atau apa yang ia lafadzkan, maka yang menjadi mu'tabar mana, yang menjadi landasan dasarnya mana? Hatinya. Ya, kenapa? Karena niat tempatnya apa di hati. Ya. Ya. Dan itu apa? Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya tempatnya niat itu bukan di lisan. Ya. Namun di sana terjadi apa? Khilaf masalah apa? Hukum apa melafadzkan niat. Ya. Ya. Jadi niat mereka sepakat ya bukan berupa ucapan. Jadi asalnya yang menjadi patokan itu adalah hati. Cuman melafadzkan niat tujuannya untuk apa? Menghadirkan apa niat tersebut atau menguatkan apa hati. Bagaimana? Sebagian ada yang mengatakan apa? Disunahkan, sebagian apa? Tidak. Ya. Hal tersebut apa? Tidak disyariatkan. Ya. Dan yang rojih bahwasanya apa ya, niat itu tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Ya. Contohnya di dalam sholat ya, kalau Nabi SAW bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pernahkah adakah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melafadzkan niat? Ya, tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah melafadzkan niat atau pernah menganjurkan melafadzkan niat. Tidak ada satu pun riwayat. Begitu pula para sahabat tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ya, begitu pula para ulama tabi'in dan selainnya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir memberikan faedah besar kepada kita terkait dengan ketika beliau menjelaskan ayat pada surat Al-Ahqaf, pada surat Al-Ahqaf ayat 11, beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Katsir ma'ruf di tengah-tengah kita bahwasanya beliau salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan kitab-kitab beliau sudah masyhur di tengah-tengah kita seperti tafsir Ibnu Katsir, begitu pula Al-Bidayah wan Nihayah dan selainnya. Beliau menyebutkan menjelaskan ketika mentafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 11, beliau mengatakan Ahlus sunnah wal jamaah fayaquluna fi kulli fi'lin wa qaulin lam yathbut anis sahabah huwa bid'atun. Bahwasanya Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan pada setiap amalan atau ucapan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat lam yathbut tidak sabit anis sahabat, tidak pernah sahabat melakukannya, huwa bid'atun, maka dia adalah termasuk bid'ah. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tadi pada surat atau ayat surat Al-Ahqaf ayat 11. Kenapa? Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih.
beliau menyebutkan apa kaidahnya. Kenapa? Laukana khairan, ya, kalau sekiranya ya ada amalan atau ucapan dalam syariat yang itu adalah sebuah kebaikan, maka pastinya mereka telah mendahului kita ya, di dalam apa mengamalkannya, di dalam apa melakukannya. Li'annahum lam yatruku khoslatan min khisalil khair, karena mereka tidaklah meninggalkan satupun apa kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam apa syariat. Ya, jadi apa? Lam yatruku khoslatan min khisalil khairi illa waqad badaru ilaiha. Ya, tidaklah mereka meninggalkan apa salah satu macam kebaikan di dalam syariat kecuali pasti mereka sudah bersegera apa di dalam melakukannya. Kalau sekiranya ada amalan atau perbuatan yang dia bagian dari agama, pasti mereka sudah apa mendahului kita dalam apa melakukannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memiliki apa memiliki keinginan di dalam melakukan apa kebaikan ya. Dan mereka ya sebagaimana kita ketahui adalah apa afdalu hadhil ummah ya, sebaik-baiknya umat ini umat Nabi Muhammad ya. Nah, baik, al-an as-salis daftar akhir yang lain. Man yurid al-qiraah. Man? Iksan Hadiansah Ustaz. Mas Bu? Iksan Hadiansah Ustaz. Ihsan Hadiansah. Nah, tafadhol. Rokmu Salis Ustaz. Ayo, itu Nah, Rokmu Salis. An-niyatu fi kalamil ulama itaqa'u bima'nain. Ahaduhuma bima'na tamyizil ibadati ba'diha an ba'd. Katamyizi salati zuhri min salatil asri mathala. Wa tamyizi siyamil wajibi min siyamis sunnati. Wal ma'na sani bima'na tamyizil maqsudi bil amali hal huwa Allahi wahdahu aw li ghairihi wa li qabulil ibadati syartani ahaduhuma al-ikhlasu wahi al-ikhlasu lillahi al-ikhlasu lillahi azza wa jalla wa thanihima al-muwafaqatu lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu. Nah, tadi terkait tadi ya lillah ya. Jadi bacanya gimana ini? Lillah bukan Allah. Ya, jadi memang ya nanti kalau ada isim kata yang dilekati al ya seperti lafzul jalalah Allah ya. Atau misalnya apa? Contoh lain al-lughah ya. Kata yang dilekati al dan huruf pertamanya adalah lam ya, al-lughah misalnya, atau misalnya apa selainnya al-laban ya, al-laban ya, al-lailu al-lail ya. Sebentar. Maka apa kemudian ya nanti dilekati al atau dilekati apa huruf didahului oleh huruf jar lam ya li, maka apa cara penulisannya dengan menghilangkan apa alifnya ya, dengan menghilangkan ya hamzah dan alif alif dan lamnya ya, jadi nanti nulisnya bukan menjadi pertama hamzah atau alifnya hilang ya, kemudian apa penulisan lamnya hanya ada dua saja. Jadi seperti ini. Lillahi ya. Lillahi. Nah, atau lughah berarti lughati. Ya. Jadi penulisannya
tidak menjadi apa? Menjadi 3 misalnya seperti ini. Ya salah. Kalau kita nulis lamnya jadi apa? Ada lebih dari 2. Ini penulisan yang salah. Ya. Jadi apa? Lil lughah, lillah, ya. Penulisannya jadi ini saja. Ya. Penulisannya lamnya hanya 2 dengan yang apa di tengah diberikan apa tasydid. Ya. Lil laban berarti lil labani. Nah. Ya, lil la ba nih ya, dan seterusnya. Jadi itu apa kaidah penulisan kalau seandainya apa ada isim yang dia diawali lam, kemudian dilekati alif lam, kemudian didahului oleh huruf jar lam li. Ya, maka nanti cara penulisannya ya tidak menjadi 3 huruf lamnya penulisannya enggak, tapi hanya cukup dua huruf. Ya, itu kaidah dalam penulisannya. Dan hamzah atau alifnya dihilangkannya, maka di sini kita baca bukan Allah, apa lillah, di mana lam yang pertama ini adalah huruf jar. Baik, itu sedikit masalah tadi apa masalah pengucapan atau penulisan isim yang diawali dengan lam, kemudian dia nanti dilekati alif lam, kemudian nanti dia didahului oleh huruf jar lam li. Nah, jadi apa di sini sebutkan an-niyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayain, ya, taqa'u bi ma'nayaini. Jadi niat itu sebagaimana yang disebutkan oleh atau dijelaskan oleh para ulama itu apa? Berupa ya, menjadi 2 makna. Ya, ada 2 makna. Ya, jadi niat yang dijelaskan oleh para ulama itu apa? Ada 2 makna. Ahadu Afwan Zat, mic-nya mati Zat. baik. Alan, kelasnya wujud. Khalas Ustaz. Nah, jadi apa? Makna yang pertama adalah tamyizil ibadat ba'dha an ba'd, yaitu makna niat yang pertama adalah untuk membedakan, yaitu apa? Membedakan sebuah ibadah, ya, membedakan ibadah-ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, jadi apa? Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya. Katamyizi sholatil zuhri min sholatil asri masalan. Ya, seperti apa? Membedakan sholat zuhur dan sholat asar. Ya, jadi contohnya adalah membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah wajib yang lain. Seperti membedakan sholat zuhur ya dengan sholat asar. Ini kan keduanya sama-sama apa? Ibadah, dan keduanya sama-sama apa? Adalah hal yang wajib. Ya, baik sholat zuhur maupun sholat asar. Jadi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, baik yang sama-sama wajib, contohnya seperti ini, atau watamyiz as-siyamil wajib, ya, watamyiz as-siyam al-wajib min siyam as-sunnah, ya, atau untuk membedakan apa puasa yang wajib ya dari puasa yang sunnah, atau membedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, seperti puasa wajib dengan puasa apa sunnah, puasa qada ya dengan puasa apa sunnah Senin Kamis, ya, atau misalnya apa untuk membedakan misalnya sholat subuh dengan apa sholat qabliyah subuh, ya, sholat sunnah fajar, ya. Ya, jadi itu apa di antara makna dari niat yang pertama, untuk membedakan apa antara ibadah satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua yaitu apa? Tamyiz bimakna wal makna tsani, makna yang kedua bimakna tamyizil maqsudi bil amal, ya. Untuk membedakan apa? Maksud dalam beramal, ya. Jadi maksud dalam
tujuan dari beramal tersebut untuk siapa? Hal huwa lillahi wahdah au li ghairihi. Apakah amalan tersebut ya untuk Allah semata atau untuk selainnya? Ya, ikhlas atau tidaknya. Ya. Ini makna kedua dari apa? Niat. Ya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwasanya amalan yang kita lakukan tersebut apakah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya. Kemudian wali qabulil ibadati syartan, dan syarat diterimanya ibadah itu ada dua syarat. Ya, jadi ibadah diterima atau tidaknya itu memiliki dua syarat yang harus terpenuhi keduanya. Ya. Ahaduhuma, yang pertama al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Ya. Yaitu ingat yang atau syarat yang pertama ikhlas bahwasanya amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasanihima, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah al-muwafaqatu lima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai, ya, menyesuaikan sama atau ya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua syarat di ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua muwafaqah lima jaa bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita disebut dengan yang lain dengan ittiba ar-rasul, ya, mengikuti ar-rasul. Ya, jadi amalan itu diterima atau tidaknya, ya, harus dipenuhi dua syarat tersebut, baik itu ikhlas maupun sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hal ini ya sebagaimana juga disebutkan oleh ulama besar ya di kalangan tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad, ketika beliau menjelaskan ya pada surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau mengatakan ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Amalan yang, ya, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi dia lah yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Fudail bin Iyad menjelaskan maksud dari ahsanu amala, yang paling baik amalannya, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, ya, yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau menyebutkan juga melanjutkan al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Ya. Dan amalan itu, ya, tidaklah diterima sampai dia amalan tersebut khalis dan shawab. Makna khalis idza kana lillah, apabila amalan tersebut karena Allah, wasawab, maksud dari shawab idza kana ala sunnah, apabila dia berada di atas sunnah. Nah, jadi itu maksud dari ahsanu amala, yaitu di mana amalan tersebut yang kita lakukan terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan, ya, contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Summa ar-rabi'. Ada Ustaz, Norman Ustaz. Norman. Ustaz. Norman. Ayo Norman. Norman Siapa? Ada panjangannya atau Norman. Hah? Norman. Ya. Sudah. Nah. Ya, tafadhol Syekh Norman. Aina taskun? Riau Ustaz, Teluk Kuantan. Riau?
Teluk Kuantan. Kuantan Tinggi. Di mana itu? Sekitar 3 jam dari kota Pekanbaru, Ustaz. Di Riau. Ini di Riau ya. Masya Allah. Baik, gitu. Nah, Tafadhal, Syekh Nurman. Pak Nurman. الرابع من قصد بهجرته وجه الله فلا أجر فله. هجرتي Falahu. فله أجر هجرتي ومن قصد بها دنيا أو امرأة يتزوج بها فحظه ما قصده ولا نصيب له في الآخرة من ثواب الهجرة. Baik. Hasan. Yang keempat, ar-rabi'. Man qasada bihijratihi wajah Allah falahu ajrul hijrah. Jadi barang siapa yang bermaksud berniat dalam hijrahnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka apa? Falahu ajrul hijrah. Maka baginya apa? Pahala hijrah. Pahala hijrah. Wa man qasada biha dunya aw imra'atan yatazawwaju biha fahadzuhu ma qasadahu. Dan barang siapa yang dalam niat hijrahnya bermaksud untuk mencari mendapatkan dunia atau wanita yang hendak ia ingin nikahi, maka fahadzuhu ma qasadahu, maka bagiannya apa yang ia maksudkan atau niatkan. Wala nasiba lahu fil akhirati min thawabil hijrah, dan tidak ada bagian sedikit tidak ada sedikit pun bagian baginya pada hari kiamat dari pahala hijrah. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah sedikit pun ketika tidak ia niatkan hijrahnya karena Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hijrah kemarin makna secara syariatnya istilahnya apa? Man yatadzakkar, siapa yang ingat? Anas, Ustaz. Intikal. Nah, Anas, Ustaz. ya, Mas Mo? Ismi Ahmad Afandi. Ahmad Afandi. Nah, Nah. aina taskun? Askunu fil Banyuwangi, Ustaz. Koripil Jember. Uzkur, tafadhal. Al-hijrah fi syar'i tarku daril kufri wal intiqal ila Untuk yang belum ada keperluan, mungkin ditutup dulu mic-nya supaya tidak ada suara lain masuk. Ya, silakan tadi diulang. Al-hijrah fil syar'i tarku daril kufri wal intiqalu ila daril islam haufal fitnati wat talaba iqamatid din. Nah, jadi apa? Hijrah secara syar'i artinya meninggalkan negeri kafir dan berpindah ke negeri Islam, khawatir akan fitnah dan bertujuan dan ingin menegakkan agama. Nah, dan bertujuan untuk menegakkan agama. Nah, maka di sini apa? Terjadi apa? Ada sebuah permasalahan. Apa hukum berhijrah? Apa hukum berhijrah? Para ulama menyebutkan hukum hijrah apakah apa hukum hijrah? Wajib atau sunnah? Hukum hijrah itu apa? Wajib kapan? Bagi orang yang tidak bisa menegakkan atau menjalankan agamanya. Jadi seseorang yang berada di negeri kufur, wajib dia berhijrah ketika dia tidak bisa mengamalkan syariat Islam di negeri tersebut. Maka hukumnya jadi hukumnya wajib baginya untuk berhijrah. Namun adapun ketika
dia apa? Dan ini ya, dan hukum ini ya wajib ya ketika dia tidak bisa menjalankan agamanya di negeri kafir tersebut berdasarkan apa kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Sesuatu yang kewajiban ya, sesuatu kewajiban yang dia tidak sempurna ya kecuali dengan kewajiban yang lain maka atau sebuah kewajiban yang ia tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Orang yang nggak bisa apa menegakkan agama, menjalankan agama di negeri ya kafir tersebut, maka hukumnya baginya wajib berhijrah ya agar dia dapat menjalankan agamanya. Ya, sebagaimana misalnya contoh lain, seseorang ketika dia ingin apa sholat, maka wajib baginya berwudu. Ya. Namun ketika dia ingin berwudu, ya, dia tidak mendapati apa air, kecuali dia harus membelinya. Jadi ada air tapi harus beli. Namun dia punya uang untuk apa membeli air tersebut. Ya. Dia memiliki apa uang ya, untuk membeli air tersebut. Maka membeli air tersebut menjadi wajib baginya. Kenapa? Karena dia ada kemampuan untuk membeli air tersebut dan di mana apa tujuannya apa dan asal dari apa bersuci itu adalah dengan menggunakan air selama dia mampu dan maka di sini menjadi wajib baginya untuk membeli air tersebut ketika tidak ada air yang dapat digunakan secara gratis. Dan tentunya ketika mampu membeli air tersebut. Nah, ya, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Maka masuk di dalamnya permasalahan ini ketika apa seseorang tidak dapat menjalankan syariat ya, di sebuah negeri, maka berhijrah ke negeri yang ia dapat menjalankan syariat di negeri Islam, maka hukumnya wajib baginya. Baik. Jadi ini terkait dengan hal ya materi hadis yang pertama. Berarti kita langsung saja masuk ke materi hadis yang kedua. Dan ya dikabarkan bahwasanya nanti kita setiap 2 pekan ya atau di sini nanti 2 materi, 2 hadis. Nanti kita akan ada apa semacam apa latihan ya. Latihan ya. Ya. Hanya beberapa soal ya, sekitar 5 soal saja. Ya, terkait apa materi yang telah kita pelajari ya. Untuk materi untuk apa pertanyaannya ya. Insya Allah mudah saja dengan apa pilihan ganda ya sebagaimana apa yang kita lakukan pada ujian. Nah, baik. Man yurid al-qiraah al-hadits. Terima kasih. Dan naftar ya naftar mana man yarfa yadah ya bagi yang mengangkat tangan di sini. Pak Kuswandi mau jawab. Nah, Pak Kuswandi. Aina taskun? Ana fi Matraman di Jakarta. Matraman. Jakarta. Nah, Arif. Nah. Tafadhal. Pak Kuswandi. Bismillah. Al-haditsu tsani la ilaha illallah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wasaba'una au bid'un wasittuna syu'bah. Jadi untuk pembacaan ya mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi nanti kan sini ada istilahnya ada fasilah ya. Ada fasilah, kemudian ada apa? Nuktatan, ada koma, fasilah, koma, kemudian ada nuktatan. Ya, ini istilahnya apa? Alamatut tarkim ya. Tanda baca ya. Mungkin di setiap tanda baca bisa boleh berhenti ya. Boleh apa ya berhenti ya dan lebih bagus berhenti ya dan ketika kita ingin berhenti ya kemudian ya maka apa harokat akhir pada kata pada kalimat tersebut tidak kita baca an Abi Hurairah ya bisa gitu ya an Abi Hurairah qol ini kan ada nuktatan ada apa titik 2 ya maka bisa berhenti qol maka harokat akhirnya tidak kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda baca lagi nuktatan. Maka wasallam
mimnya, harokat mimnya tidak kita baca. Al-imanu bid'un wa sab'un. Ya, di sini mungkin bisa kita tambahkan apa? Fasilah ya, di antara awal di sini. Ya. Maka bisa kita berhenti al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, ada fasilah. Berarti di sini kita berhenti dengan tidak membaca harokat pada ta marbuto, maka kita baca syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setiap tanda baca kita bisa dibaca apa, berhenti dulu dengan tidak membaca harokat, kemudian baru berlanjut. Ya, coba tadi siapa? Kuswardi ya. Diulang, Aid. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha Fa. qawlu la Fa'afdal. fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Jadi, barakallahu fiik. Naftar akhar. Huna yujad Pak Yusuf Hadi. Mujud Nah, Ustaz. Pak Yusuf. Nah, Ya. aina taskun Pak Yusuf? Hutan kayu, Ustaz, di Jakarta Timur. Oh, bukan kayu, Jakarta Timur. Nah, tafadhal. Afwan Ustaz, ini diulang lagi atau gimana? Ya, hadisnya dibaca lagi. Oh, oke. Sekali lagi. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasallam, ada tasydid di lamnya. wassalam Wasallam. al-imanu bid'un was-sab'una au bid'un. Tadi. Di sini kita berikan fasilah. Ya, al-imanu bid'un wa sab'un. Oh, di situ ada koma ya. Nah, kita berikan koma. Nah, Al-imanu bid'un was-sab'una wa sab'un. Ya, jadi kalau was-sab'un au bid'un was-sittuna syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Baik. Barakallahu fiik. Tadi ya. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Ya. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Ya, walaupun terjadi khilaf ya, yang masyhur siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Nah, mantap. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Ya, bahwasanya iman itu terdiri dari berapa? 70 ya, 3 atau sampai 79. Ya, jadi bid'un itu adalah apa? Kinayah ya, sebuah ungkapan kata untuk menunjukkan bilangan 3 sampai apa? 9. Ya, untuk menunjukkan bilangan apa 3 sampai 9. Ya, makanya al-iman ya, bahwasanya iman itu apa? Terdiri dari apa? 73 sampai 79. Au bid'un wa sittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 syu'bah, cabang ya, atau
bagian. Fa'afdaluha, dan cabang iman atau bagian iman yang paling utama adalah apa? Qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Wa adanaha imatatul ada anit thariq, dan bagian atau cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan imatatul ada, yaitu menyingkirkan apa, gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian atau cabang dari keimanan. Jadi malu adalah bagian, ya, salah satu bagian dari apa, bentuk keimanan. Hadis ini, ya, di sini disebutkan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Baik. Nati ila ma'anil mufradat. Kita masuk ke makna kosakata. Muhammad Afandi, khalas. Huna yujad ismuhu Pak Zulkarnain. Mawjud. موجود سعد. Aina taskun Pak Zulkar? Pak Zul? أسكن في بوغر سعد. Oh, Masya Allah. Nah, tafadhal. معاني المفردات الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح بدع ما بين 93 شعبة خصلة إماطة تنحية وإبعاد الأذى كل ما يؤذي من حجر أو زجاج أو شوك أو غيره. Ya, Fi. Hasan. Barakallahu fiik. Baik. Ma'anil mufradat, ya, makna kosakata. Mufradat jama'. Ma'an, begitulah ma'ani, ya. Ma'ani juga jama'. Mufrad dari ma'ani apa? Kata tunggal dari ma'ani. Ma'ani kan maknanya apa? Makna-makna. Ma'nan. Nah, adapun al-mufradat tunggalnya apa? مفردة. Mufrad. Mufrad. Oh, insyaallah. Sami'tu saut walad. Anda dengar ada, apakah ada seorang ikhwah yang masih di umur 20 tahun? Ada nggak? Ada, Zat. Ada ya? Ada, Oh, Zat. Masya Allah. Ada. Mas Moho. Siapa namanya? Siapa? Ada yang umur di bawah 20 tahun? Ada? Siapa? Mungkin? Coba. Anang Ustaz. Anu Ustaz. Oh, antum. Ini yang terakhir ini. Ini yang suaranya kayak masih ini, ya. Masih umurnya berapa? Atau siapa namanya? Nama antum siapa? Ansar Sugelani. Siapa? Ansar Sugelani. Ansa. Ya, Ansa. Nah, berapa umur Ansa? 12 Ustaz. Oh, Masya Allah, 12 tahun. Berarti masih SD? Kelas 6 Belum. atau sudah Kelas 6. kelas 6 ya? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini sendiri atau sama orang tua juga ikut berdua? Beda kelas Ustaz. Beda kelas? Oh, Masya Allah. Jadi ayahnya kelas tersendiri,
Ya, anaknya kelas sendiri ya, Masya Allah. Nah. Baik. Aina Taskun, di mana tinggal? Makassar. Makassar. Oh, Masya Allah, baik. Nah, barakallahu fiik. Nah. Baik, kita baca tadi. Jadi ma'ani mufradnya ma'nan ya. Al mufradat mufradnya apa? Tunggalnya apa? Mufrad. Ya. Nah. Al iman fil lughah at-tasdiq. Ya, jadi iman ya dalam ya secara bahasa itu bermakna apa? At-tasdiq. Mana at-tasdiq? Yaitu pembenaran. Ya. Ya, jadi iman secara bahasa bermakna apa? At-tasdiq, yaitu pembenaran. Wa fi syar' dan secara istilah syariat at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawari, yaitu apa? At-tasdiq bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan mengikrarkan atau menetapkan dengan lisan ucapan, wal amalu bil jawari, dan beramal dengan anggota badan, ya anggota tubuh al jawari. Nah, itu apa? Iman ya, secara apa? Syariat. Ya. Nah, kemudian bid'un ya, maknanya apa? Ya, ma baina salasin wa tis'in ya, yaitu apa? Kata yang menunjukkan apa? Antara bilangan 3 dan apa? 9 ya. Jadi bid'un adalah ungkapan ya untuk menunjukkan bilangan apa? 3 sampai 9. Ya. Syu'bah, makna syu'bah apa? Khoslah, ya khoslah tabiat ya. Atau perangai ya, atau juga bisa makna syu'bah adalah apa? Juz'un ya, bagian ya. Sifat Ustaz. Kenapa? Maknanya sifat Ustaz. Bisa. Iya, khoslah perangai ya, sifat. Nah, ya, tabiat. Ya, kalau khoslah itu maknanya seperti itu. Ya, makanya syu'bah juga di sini bisa kita maknai dengan apa? Apa? Sebagaimana disebutkan di dalam apa? Mu'jam, yaitu apa? Juz'un, bagian. Ya. Dan syu'bah juga bisa bermakna apa? Syu'batu syajarah, yaitu husnuha, ya, rantingnya. Nah, ya, juz'un, ya bagian. Ya. Jadi iman itu tadi terdiri dari apa? 73 sampai 79 bagian ya, atau perangai. Kemudian imatatun, makna imatatun ada tanhiyatun ya, tanhiyatun wa ibadun, yaitu apa? Menyingkirkan atau dan menjauhkan ya, menyingkirkan ya, menyingkirkan, menyingkirkan, wa ibad, menjauhkan. Imatah, siapa yang tahu kata kerja dari imatah? Imatah, kata kerjanya apa? Amato. Amato, mumtaz. Ya, jadi kata kerja fi'il madhi dari imatah apa? Amato. Oke. Amato. Amato yumit. Oke. Seperti apa? Iqamah. Ya. Ya, iqamat. Ya, iqamah. Kata kerjanya apa? Akoma. Aqama Akoma. yuqimu. Aqama yuqimu. Ya, jadi ini apa? Asal kata kerjanya. Dan makna imatah tadi apa? Tanhiyatun wa ibadun, menyingkirkan dan menjauhkan. Al-adha maknanya apa? Kullu ma yu'zi min hajarin au zujajin au syaukin au ghairi. Ya, jadi apa? Makna dari al-adha adalah segala yang memberikan apa? Gangguan ya. Segala yang apa? Mengganggu. Baik berupa apa? Hajar, baik berupa batu, au zujaj atau apa? Kaca, ya, beling, au syaukin atau duri, au ghairi atau selainnya.
itu makna dari ada. Ya. Baik. Al-an na'ti ila fiqhul hadis. Ya. Kita masuk ke fikih hadisnya. Ya, kita agak cepat ya karena ya untuk kita usahakan hadis kedua juga masuk dalam untuk latihan pada setiap 2 pekan di sini untuk latihan yang pertamanya ya. Ya, man yurid al-qiraah. Ana Ustaz. Mas Bob, Ya, Ustaz. siapa tadi terakhir yang bilang Ana? Ismi Ustaz. Muhammad Rian Ustaz. Muhammad Rian. Muhammad Rian. Bahwa. Naam, tafadhal. Qala mu'allifu fiqhul hadis raqam awal. إذا ذكر الرقم الأول إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الاعتقاد والعمل وإذا قرن الإيمان قرن وإذا قرن الإيمان بالإسلام فالمراد بالإيمان الاعتقاد بالإيمان الاعتقاد وبالإسلام العمل. Nah, jadi yang pertama, fikih hadis yang pertama yaitu apa? Idza dzukiral iman, ya idza dzukiral iman wahdah dakhala fihi al-i'tiqad wal amal. Ya, jadi apabila iman itu disebut ya secara berkesendirian ya. Jadi apabila iman itu ya hanya disebut iman saja, dakhala fihil i'tiqad wal amal, maka masuk di dalam maksud dari iman tersebut keyakinan ya maupun perbuatan ya, masuk di dalamnya amalan hati dan amalan anggota tubuh. Wa idza qurinal imanu bil Islam ya, namun apabila iman itu digandengkan penyebutannya dengan Islam ya. Ya, jadi apabila kata iman disebutkan secara bersamaan dengan penyebutan iman ya dalam sebuah nas dalil ya, contohnya di dalam hadis Jibril, fal muradu bil iman al i'tiqad wa bil islami al amal ya. Maka maksud dari iman adalah ya, al i'tiqad ya amalan-amalan hati, wabil Islam al amal ya, ada pun maksud dari Islam maka amalan, maksudnya amalan ya zahir, amalan anggota tubuh. Nah ya, jadi di sini iman dan Islam itu termasuk ya yang diistilahkan atau diungkapkan oleh para ulama dengan sebuah lafaz ya dua lafaz yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yang apabila keduanya di idza ijtama'a iftaraqa, apabila keduanya disebutkan maka iftaraqa, maka maknanya setiap kata memiliki makna tersendiri, punya makna yang spesifik. Contohnya tadi iman dan Islam. Ketika disebutkan secara bersamaan berarti maksud dari iman adalah amalan hati, ya, keyakinan hati, ya, keyakinan. Adapun maksud dari Islam adalah amalan zahir. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Namun ketika penyebutannya disebutkan secara menyendiri, maksudnya hanya disebutkan iman saja ya dalam sebuah dalil atau hanya disebutkan Islam saja dalam sebuah dalil, maka masuk dalam setiap kata tersebut yang lainnya. Maksudnya sehingga ketika kata iman masuk juga di dalamnya Islam, masuk di dalamnya amalan hati maupun amalan anggota zahir, anggota tubuh. Begitu pula ketika hanya disebutkan Islam saja berarti masuk di dalamnya keyakinan, amalan hati maupun amalan zahir ya. Amalan anggota tubuh. Nah,
Ya, jadi itu masuk dalam ungkapan ulama idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Begitu pula contoh lain seperti apa? Kata at-taqwa dan al-bir. Ya. Kata at-taqwa wal bir. Ya. Kata at-taqwa wal bir ketika dia disebutkan secara bersamaan, contohnya dalam firman Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam albir dan at-taqwa. Ketika disebutkan secara bersamaan, para ulama menyebutkan kalau albir berarti maksudnya apa? Amalan melakukan apa? Kebaikan. Melakukan apa? Amalan kebaikan. Adapun at-taqwa maksudnya apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Keburukan, meninggalkan apa? Kemaksiatan. Ketika disebut secara bersamaan. Adapun ketika hanya disebut apa? Salah satunya saja, misalnya takwa saja, fattaquni ya ulil albab, ya bertakwalah kalian wahai orang yang berakal, maksudnya apa? Yaitu melakukan kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. Begitu pula ketika hanya albir disebutkan secara menyendiri, berarti maksudnya masuk di dalamnya apa? Melakukan kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. Ini ya, jadi memang di dalam sana ada dua kata yang ketika dia idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ustaz, Suma asan. Ya, kenapa? uridu wasal makna kurina. Digandingkan. Kurina digandingkan. Apabila iman digandingkan dengan Islam, maksudnya digandingkan apa? Disebut keduanya secara bersamaan dalam sebuah dalil. Contohnya iman dan Islam disebut secara bersamaan dalam sebuah dalil. Contohnya kapan? Contohnya pada hadis apa? Hadis Jibril. Nah, jadi iman dan Islam di hadis Jibril disebut apa? Bersamaan. Jadi imannya disebut, Islamnya disebut. Nah, makanya iman itu apa? Ya, yang disebut? Ya, disebutkan di dalam hadis tersebut yaitu apa? Rukun iman, dan Islam adalah rukun Islam. Namun ketika nanti dia disebut apa? Hanya menyendiri, maka masuk di dalamnya Islam. Ketika Islam hanya disebut menyendiri, maka maksud di dalamnya apa? Iman. Kurina maknanya apa? Afwan. Summa asani. Anas Anas. Muhammad Jihadul Islam. Muhammad Jihadul Islam. Jihad. Muhammad Jihad Islam. Nah, Ustaz. Masya Allah. Semoga Masya Allah. Nah, tafadhal. Hada ismukal asli. Nah, Ustaz. Ini nama asli antum? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tafadhal. Faqmastani afdalu syu'abil iman wa a'lahu qawlu la ilaha illallah. Nah. Ya, jadi apa? Syu'ab, mana syu'ab? Syu'ab jama dari syu'bah, ya. Jadi syu'bah mufradnya, tunggalnya. Syu'bah tunggalnya. Tadi yang disebutkan dalam hadisnya. Jamaknya apa? Syu'abun, ya, syu'ab. Ya. Jadi syu'ab ini adalah jama dari syu'bah. Ya, afdalu syu'abil iman wa a'lahu qawlu la ilaha illallah. Ya. Jadi apa? Ya, ini sini harusnya a'laha ya. Enggak. Ya, jadi di sini bisa kita kembalikan ke iman. Ya, bisa kita kembalikan ke iman. Jadi apa? Iman yang paling ya, cabang iman atau bagian iman yang paling utama ya. Dan yang paling tinggi a'la, yang paling tinggi adalah apa? Ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang ini disebut dengan apa? Kalimat itu tauhid. Ya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak ibadah itu dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sama asalif ya, untuk yang selanjutnya ini belum mana jadikan PDF ya. Bisa dibaca melalui buku. Lanjut. Jihad.
Mana Ustaz? Ya, Taib. Tadi siapa? Yang umur 12 tahun, Mas Bob? Mas. Tadi yang dari mana? Ansor tuh Ustaz, Makassar. Ya, Makassar. Tadi siapa? Ya, silakan tadi. Namanya siapa? Mana tadi suaranya muncul? Ismu Ansor, Ustaz. Ansor. Nah, silakan Ansor. Tadi sepertinya minta membaca. Nah Ustaz. Ya, silakan. Ismuhu Ansor. Adna syu'abil iman ibadu ma yu'zil marra anit tariq. Nah, sama. Jadi yang ketiga apa? Cabang iman yang paling rendah adalah apa? Yaitu apa? Berupa ibad, yaitu menjauhkan ma yu'zi almar anit tariq, yaitu menjauhkan apa? Gangguan, ya. Yang yaitu menjauhkan apa? Segala yang memberi gangguan kepada siapa? Oh, almar. Mana almar? Pengguna jalan. Ya, almar, ya, pengguna jalan. Ya, anit tariq, dari jalan. Ya, jadi apa? Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan, itu segala hal yang dapat mengganggu pengguna jalan. Ya, maka itu apa? Bagian iman, dan dia adalah bagian terendahnya. Ya. Lanjut, Ansor, Ar-Rabi. Slide-nya Al-haya'u minal iman. Nah, al-haya'u minal iman. Jadi al-haya'u minal iman. Jadi apa? Malu, ya, rasa malu adalah bagian termasuk dari apa? Keimanan. Ya, untuk yang selanjutnya belum Anda jadikan PDF. Jadi kita pegang buku masing-masing kan? Semua megang buku kan ya? Nah, Ustaz, megang buku Ustaz. Ya, jadi bisa menggunakan buku dulu ya untuk yang sisanya 3 sampai 5. Yang 3 sampai 5-nya belum Anda jadikan PDF. Jadi belum ada buku Ustaz. Belum ada buku, Ustaz. Belum ada buku ya? Ya. Ya mungkin nanti ya, didengarkan saja dulu ya. Karena hanya tinggal 3 saja di sini, dan ini terakhir nomor 5. Ya. Insya Allah nanti Anda jadikan PDF-nya juga pada pertemuan selanjutnya. Baik, Alan Naftar Khairul Hadi, mawjud? Pak Khairul Hadi. Ma'andi kitab Ustaz. Afwan Ustaz. Ma'indak. Baik. Dan Pak Nas. Pak Nas Yaris. Nas Yaris. Indaka Alkitab. Ya, Ustaz. Nah, tafadhal. Al-Khamis. Al-Khamis. Nah, Ustaz. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, Ustaz. Oke, jadi yang kelima, Hasan, barakallahu fiik. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu apa? Naik dan turun. Ya. Iman itu apa? Jadi iman itu tidak menetap, tapi apa? Iman itu naik dan turun. Yazidu bit-ta'ah, ya, dia naik, ya. Jadi iman itu naik dengan apa? Dengan melakukan ketaatan, ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia apa? Iman itu turun, ya. Dengan apa? Dengan melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Nah, itu apa? Fikih hadis yang kelima. Baik. Silahkan, hal min soal, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ladai soal Ustaz. Afwan. Tafadhal. أريد أن أسألك سؤالا يعني سؤالي واحد يعني هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا بالاعتقاد
فهل هذا قول من أقوال أهل السنة أم لا يا أستاذ؟ Ait, iman. هناك من يقول الإيمان قول نعم. واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد Anal iman syarto. Anal iman أن الإيمان شرط كمال فيه syartu kamal. Nah, شرط كمال نعم ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا أستاذ؟ lah. Wallah alam sawab ya. Nah, wallah alam sawab nanti kita tunda jawabannya insyaallah. Nah, Ustaz, tafadhol. Nah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Nah. Baik. Hal min soal akhar? Ya, Ustaz. Waqat qad tajawaz. Ada ya, Ustaz. Ya, satu lagi. Ya. Nah. Binisbati hijrah ya, Ustaz. Nah. Ma hukmu الشخص يعمل في بلاد الكفر. Ya'mal ya. Indahu amal fi biladil kufur. Ya. Tadi kan apa sudah kita sebutkan selama dia apa? Ya'mal selama dia bisa apa? Menegakkan ya apa? Apa namanya? Syariat ya, menjalankan syariatnya ya dengan keleluasaan, dengan tanpa ada apa larangan sedikit pun ya. Maka hukumnya ya para ulama menyebutkan ya sunnah saja ya. Wajib kapan? Wajib itu ketika apa? Ketika dia tidak dapat apa mengamalkan apa syariatnya. Maka hukumnya wajib. Adapun kalau masih apa bisa mengamalkan apa syariatnya ya, maka para ulama menyebutkan apa sunnah saja berdasarkan apa hadis ini ya. Berarti dikembalikan ke itu tadi ya. Jadi apa terkait dengan apa seorang beramal di negeri kafir dikembalikan ke apakah dia dapat apa mengamalkan syariatnya atau tidak. Ya, baik. Dan naktafi ya di hadal qadar kita cukupkan sampai sini. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.